Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dengan modus sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, seorang pria di Cilacap mencabuli banyak perempuan yang menjadi pasiennya. Terpergok curi sepeda motor, seorang pengamen babak belur dihajar warga di Grobogan. Mendoan terpanjang yang dirangkai dari ribuan lembar tempe mendoan memecahkan rekor muri. Seorang pria yang mengaku sebagai dukun di desa Pekuncan Kroya Cilacap ditangkap polisi. Pria tersebut ditangkap karena mencabuli pasiennya. Saat ini korban yang terdata sudah 10 orang. Supriyadi alias Mbah Supri ditangkap Polresta Cilacap karena terbukti menjalankan praktik palsu dan pencabulan terhadap perempuan yang merupakan pasiennya sejak tahun 2021 lalu. Untuk mengelabui para pasiennya, tersangka mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Padahal tersangka sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa ngaku dukun, Mas? Untuk melancarkan mengelabui orang-orang ini semua. itu setiap korbanmu kamu setubui? Iya. Iya. Kamu mintain uang berapa setiap korban? Enggak minta. Kamu janjikan apa? Ya janjiin. Sembuh itu? Ya, itu korbannya. Kalau janjiin sembuh, ya sembuh. Kamu sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit nggak? Enggak. Tersangka kerap menakut-nakuti korban dengan cara mengancam korban akan membuat korban menjadi gila. Tersangka juga berdalih, bersetubuh dengan tersangka merupakan salah satu syarat untuk menyembuhkan penyakit. Usai polisi menyelidiki kasus ini, terungkap sebelum mencabuli korban, tersangka memaksa korban melakukan orgasme dengan pasien lain yang merupakan sesama jenis. Hingga saat ini tersangka sudah mencabuli 10 orang perempuan. Pencabulan dilakukan berulang kali. Para korban dipaksa untuk melakukan orgasme dulu secara lesbi dengan wanita yang menjadi korbannya. Jadi menggunakan peralatan yang sudah ditunjukkan tadi, di sebuah vibrator, yang kemudian di rumah atau di TKP tersangka melakukan persetubuhan. Korban saat ini baru terdata 10. Polisi terus mendalami kasus ini karena diduga masih ada korban lain yang dicabuli oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 6 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Kita beralih ke informasi lainnya. Petugas Damkar Rembang berhasil melepaskan cincin dari jari anak perempuan yang telah dipakainya selama 2 tahun. Petugas terpaksa memotong cincin untuk melepaskannya dari jari sang anak. Bocah Reva Tania akhirnya bisa bernapas lega. Cincin yang dipakainya selama 2 tahun bisa dilepas dari jari tangannya oleh petugas Damkar Rembang. Petugas harus memotong cincin dengan gerinda mini karena sulit dilepaskan dengan cara biasa. Bocah berusia 9 tahun telah dibawa pihak orang tua ke rumah sakit atau puskesmas untuk melepaskan cincin dari jarinya, namun gagal. Puskesmas ke rumah sakit Dina, katanya nggak bisa suruh ke Damkar. Oh, itu pakai cincin ya Mas ya? Iya. Terus gimana Mas hasilnya ini? Ya, cincinnya ini baru dilepas. Udah pakai cincin berapa lama itu Mas? Ya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Habis keceples pintu, terus cincinnya itu kancet gitu di jari manis sebelah kanan. Jadi kita harus proses evakuasi. Dan informasinya habis dari rumah sakit, puskesmas ke rumah sakit, sama tukang yang jual cincin emas itu juga tidak pada bisa, akhirnya ditaruh datang ke puskesmas. Ya, karena tupoksi kita ya kita. Cincin dipakai bocah ini sejak kecil. Seiring pertumbuhan jarinya, cincin ini malah melukai jarinya.
Arif Nur melaporkan dari Rembang. 9 pelajar dibawa warga ke kantor polisi saat hendak tawuran dan membawa senjata tajam. Mereka dikenakan wajib lapor dan dipertemukan dengan orang tua masing-masing. Mereka juga menangis dan meminta maaf kepada orang tua atas perilakunya. 9 pelajar diamankan warga saat hendak tawuran dengan membawa senjata tajam. Karena kesal, warga membawa para pelajar ke kantor polisi Sabtu lalu. Polisi tidak memberikan hukuman, tetapi hanya melakukan pembinaan dengan wajib lapor dan memanggil orang tua dan guru dari para pelajar. Isak tangis mewarnai pertemuan dan permintaan maaf para pelajar ke orang tua mereka. Salah satu orang tua pelajar bahkan nyaris pingsan usai mengetahui perilaku sang anak. Ia kemudian diangkat dan dituntun ke kursi untuk menenangkan diri. Usai diberikan pembinaan dan dipertemukan, para pelajar kemudian diperbolehkan pulang bersama orang tua mereka. Nongkrong di angkringan sambil menunggu teman-temannya, tetapi tidak lama kemudian anak-anak tersebut diamankan warga sekitar. Setelah dicek dan digeledah, anak-anak tersebut membawa senjata tajam dan alat-alat untuk berkelahi. Mereka bekerjasama dengan pihak sekolah, orang tuanya, dan pihak-pihak terkait dengan pelindungan anak itu kami lakukan pembinaan. Tapi tetap wajib lapor. Polisi menghimbau kepada para orang tua untuk memperhatikan pergaulan anak-anaknya dan melakukan pengawasan agar anak-anak mereka tidak melanggar hukum. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang pengamen di Grobogan menjadi bulan-bulanan warga karena terpergok mencuri sepeda motor. Nyawa pelaku berhasil selamat setelah polisi datang ke lokasi kejadian melerai warga yang tersulut emosi. Wajah Didik bonyok usai dipukuli oleh warga. Ia jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor yang sedang terparkir di Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Didi saat itu yang sedang terpengaruh minuman keras, melihat ada sepeda motor yang terparkir lengkap dengan kunci kontak yang masih tergantung. Motor itu kemudian dicuri. Karena Didi dalam kondisi mabuk, ia pun terjatuh kemudian dikeroyok oleh warga. Polisi yang saat itu mendapat laporan dari warga langsung ke lokasi kejadian untuk mengamankan Didi dari amukan massa. Melalui panggilan 110 sehingga kita bisa dengan cepat datang ke TKP sehingga pelaku tidak menjadi korban main hakim sendiri. Sepeda motor yang dicuri oleh Didik akan ia gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ada motor mau bawa pulang, ada kuncinya, langsung dibawa, rencananya mau diapain ke motor? Ya, dibawa pulang aja, ya sendiri nggak, mau dipakai sendiri. Kini Didi ditahan di Mapolres Grobogan. Didi terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara karena ia dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.